Cerita dimulai di negeri Mongolia pada tahun 2013. Di negeri yang masih kental dengan tradisinya ini tengah mengadakan pergulatan atau adu kekuatan di antara sesamanya. Saat acara digelar, seorang pria bertubuh besar bernama Batar masuk ke dalam arena dan dia akan melawat Setsek, seorang gadis mungil yang sangat lucu. Semua penonton dan Batar menertawakan Setsek. Mereka menganggap lawan mereka hanyalah candaan saja. Tapi semua berubah saat gadis mungil mengangkat tubuh Batar ke udara. Semua langsung tercengang bagaimana bisa gadis mungil itu mengangkat tubuh Batar yang besar hanya dengan satu tangan, lalu sambil tersenyum manis ia melempar tubuh Batar dengan mudahnya. Sadar lawannya begitu kuat, Batar mencoba melawan Setsek balik. Tapi sekali lagi, cukup sekali tendangan, Batar langsung terlempar jauh sekali. Penonton pun langsung bersorak. Batar kembali menyerang Setsek, tapi apa? Setsek menangkap kaki Batar dan membuangnya lagi ke udara. Kemenangan pun diraih oleh Setsek. Sementara itu di Seoul, rupanya Setsek bernama asli Namsun. Dulu sewaktu kecil, ayahnya yang bernama Kang Bunggu membawanya ke Mongolia dan Bunggu malah kehilangan Namsun. Dan sekarang ia harus mencari putrinya. Tidak hanya ayahnya, ibunya Namsun juga mencari putrinya. Berkat ide dari pegawainya yang akan mengadakan kontes anak kuat khusus perempuan, ibunya yang bernama Hwang Geumju berharap bisa bertemu lagi dengan Namsun yang saat ini berada di Mongolia dan memenangkan kompetisi adu kekuatan. Saat Setsek dipoto, kilatan cahayanya membuatnya ingat dengan keluarganya di Seoul. 집안이 그래. Rupanya kekuatan Namsun diturunkan dari ibunya Hwang Geumju. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Kekuatan ini sudah ada secara turun-temurun selama 500 tahun dan hanya diturunkan oleh anak perempuan saja. Ternyata selain kuat, Hwang Geumju juga pintar mencari uang. Akalnya sangat banyak sehingga dengan mudah ibaratnya apa yang disentuhnya berubah menjadi uang. Dan pada saat itulah Bunggu yang seorang pegawai bank bertemu dengan Hwang Geumju. Apalagi Geumju lah yang mengajaknya untuk menikah. Geumju lalu menyuruh Bunggu untuk tidak bekerja dan fokus pada hobi memotretnya saja sehingga mereka cepat bisa mempunyai seorang anak perempuan. Dan pada saat malam pertama, Bunggu baru tahu jika Geumju memiliki kekuatan yang tidak biasa. 놀랐구나. 힘이 세. Dan akhirnya mereka berdua malah memiliki anak kembar. Satu putra bernama Nam In dan satu putri bernama Namsun. Saat hari kelahiran pertama mereka berdua, Namsun mengangkat meja yang ada di hadapannya. Dan hal tersebut membuat tamu undangan begitu terkejut. Namun tidak dengan keluarga mereka yang sangat bahagia karena kekuatan ini akhirnya diturunkan pada putri mereka. Namun sayang, saat Bunggu membawa Namsun ke Mongolia, ia malah kehilangannya. Dan hal tersebutlah yang membuat Bunggu dan Hwang Geumju bercerai. 내 죄를 속죄할 방법이 Setsek atau Namsun diasuh oleh kedua suami istri yang belum mempunyai anak. Dulu saat menemukan Setsek, mereka melihat seorang anak kecil menunggangi kuda sambil menangis. Mereka menganggap Setsek adalah anugerah dari Tuhan, makanya mereka membesarkan Setsek dengan penuh kasih sayang. Namun mereka bingung mengapa Setsek bisa sekuat itu. Ibu Setsek lalu memperlihatkan baju Setsek saat pertama kali ditemukan. Setsek lalu melihat logo bajunya yang berasal dari Korea. Mulai saat itu Setsek lalu menggemari saluran TV Korea dan di sana ia mendengarkan lagu Gangnam Style. Liriknya Gangnam mengingatkannya pada nama aslinya yaitu Gangnam Sun. Dan mulai saat itu Setsek mempunyai keinginan. Ia ingin pergi ke Korea, namun sebelumnya ia harus belajar bahasa Korea terlebih dahulu. Hari demi hari ia belajar bahasa kelahirannya. Ia bahkan menghafal sebuah lagu yang biasa ayahnya Bunggu nyanyikan. Entah mengapa lagu tersebut begitu terngiang-ngiang di kepalanya. 잘 있는 거지? Dan tidak terasa Setsek sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ayahnya menyarankan Setsek untuk segera kembali ke Korea sebelum Setsek semakin dewasa. Dan ia tidak perlu mengkhawatirkan ibu dan ayah asuhnya di Mongolia. Ayahnya hanya ingin Setsek menikah dan hidup bahagia.
Sementara itu di Seoul, rupanya Gemjo sudah bertahun-tahun mencari Namsun dengan melakukan kompetisi kekuatan. Di sana ia menemukan seorang anak yang sangat kuat yang juga pernah tinggal di Mongolia. Ia kira itu adalah putrinya. Namun Bunggu merasa wanita yang bernama Hwaja itu bukanlah putrinya. Nenek Namsun, Gil Jonggan, merasa jika putrinya terlalu cepat mengambil keputusan. Siapa tahu Hwaja bukanlah Namsun, karena orang-orang sudah tahu jika perusahaan mereka sering mengadakan kompetisi ini untuk mencari keberadaan Namsun. Takutnya ada orang yang sengaja berpura-pura menjadi Namsun. Namun Gemjo tetap yakin itu adalah putrinya, meski Bunggu sudah memberitahukan jika wanita itu bukanlah Namsun. Bunggu berkata jika Namsun yang asli memiliki luka di kakinya karena ia pernah jatuh saat naik ke atas atap. Bukannya memikirkan ciri-ciri tersebut, Gemjo malah memarahi mantan suaminya jika ia tidak pernah menjaga anak mereka dengan baik, dan Bunggu berbalik membalas mantan istrinya jika istrinya tidak tahu rasanya mengurus rumah tangga karena ia hanya memikirkan pekerjaan. 당신 남순이 남이랑 제대로 놀아준 그만해! 이제 돌이킬 수 없어! Tetapi Gemjo sebenarnya memikirkan perkataan Bunggu. Ia diam-diam mengecek telapak kaki Hwaja dan menemukan luka di sana. Ia yakin Hwaja benar-benar Namsun putri yang sudah ia cari-cari selama ini. Sementara itu, di Mongolia, ibu dan ayah asuh Namsun yang asli menjual semua domba mereka untuk mengantar kepergian Namsun ke Korea. Hari ini adalah hari terakhir Namsun di Mongolia. Pada saat itu juga, kuda yang selalu bersama Namsun pergi untuk selama-lamanya. Rupanya selama ini, kudanya yang ia beri nama Papa bertahan sampai Namsun kembali ke Korea. Kalung lonceng Papa kemudian Namsun lempar ke atas langit. Dan kebetulan, lonceng tersebut jatuh ke kepala seorang polisi tampan di Korea. Sebelum berpisah dengan orang tua asuhnya, mereka memberikan Setsek uang saku dan barang yang membuat Setsek mudah menemukan orang tua kandungnya di Korea. Mereka juga berpesan kepada putri yang sudah mereka anggap putri kandung ini jika pintu rumah mereka terbuka lebar untuk Setsek. Hwang Gemjo lalu membawa Namsun palsu ke salon dan ia mempercantik putrinya agar tidak kumel lagi. Ia juga membelikan baju-baju dan berkata jika semuanya milik putri. Sepertinya Namsun palsu memang menipu Hwang Gemjo. Pada saat bekerja, Hwang Gemjo bertemu dengan wanita yang ingin meminjam uang kepadanya. Gemjo yakin ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia mengizinkan pegawainya memberikan uang kepada wanita itu. Dan ternyata uang tersebut digunakan wanita itu untuk membeli narkoba karena ia sudah kecanduan. Bertepatan pada saat itu, polisi tampan bernama Kang Hesik rupanya sedang mengejar para bandar narkoba itu. Saat itu, ia melihat transaksi yang dilakukan wanita tersebut. Saat Hesik ingin mengejar para bandar itu, ia melihat wanita itu teler dan tidak bisa mengendalikan mobilnya. Sehingga Hesik harus menyelamatkan wanita itu terlebih dahulu. 일단 좀 내리시죠. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sepeda motor berwarna hitam muncul dan kemudian mengejar gerombolan bandar yang hendak melarikan diri itu. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, di mana pemotor itu rupanya adalah Hwang Gemjo. Ia berhasil membuat mobil para bandar itu menepi dengan sekali tendangan saja, dan ia berhasil membuat para bandar narkoba itu pingsan dan membuat Kang Hesik bisa dengan mudah menangkap mereka. 고생했다 이시가. 제가 잡은 게 아니에요. Tapi, para bandar yang sebenarnya tengah berada di dalam pesawat dari Mongolia. Pesawat yang sama yang ditumpangi oleh Namsun. Entah bagaimana bentuk narkoba yang dibawa, yang jelas semua makanan ataupun benda harus dicurigai. Hesik dan rekannya, Yongtak, bersiap pergi ke bandara. Sementara itu, penerbangan dari Mongolia menuju Korea pun telah berangkat. Singkat cerita, saat pesawat dari Mongolia hendak sampai ke bandara Seoul, pesawat mengalami gangguan yang membuat rem tidak bisa berfungsi dengan baik. Semua penumpang pun langsung panik karena pesawat yang harusnya mau mendarat tidak bisa memperlambat lajunya. Namsun lalu bertindak. Ia pun pergi keluar pesawat dan lompat ke bawah. Rupanya, menurut ibunya, Hwang Gemjo, kekuatan Namsun begitu unik. Ia lebih kuat ketimbang ibu dan neneknya.
Selain kuat, kekuatannya juga cepat dan bisa melompat lebih tinggi. Hal tersebut Geumju ceritakan kepada Gwangja yang berpura-pura menjadi Namsun. Pada saat Namsun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan pesawat terbang, di saat itulah ibu dan neneknya merasakan getaran di dada mereka. Rupanya, mereka saling terhubung satu sama lain. Saat berhasil menghentikan pesawat itu, seorang pria misterius bernama Ryu Shio melihat keberadaan Namsun di bawah pesawat. Apakah ia tahu Namsunlah yang sudah berhasil menghentikan pesawat dan menyelamatkan seluruh penumpang?